Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, ya, saya ingin menyajikan model format RPP sesuai surat edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019. Jadi ini sudah eranya Mendikbud baru, ya. Ini RPP yang hanya terdiri dari satu lembar saja, jadi termasuk efisiensi. Kalau sebelumnya itu terdiri dari mungkin sampai 10 lembar, ya. Sekarang cukup satu lembar saja. Nanti ada pada poin pertama yaitu identitas nama satuan pendidikan. Jadi misalnya Madrasah Aliyah Muhammadiyah, misalnya Kebumen, ya. Kemudian mata pelajaran, ya, misalnya Quran Hadis kelas 10, masih semester 1, ya. Kemudian materi pokok misalnya tafsir surat Al-Asr. Alokasi waktu misalnya 45 menit. Nah, tujuan pembelajaran yang Anda tulis di sini ini nanti tujuan pembelajaran yang menggunakan kata kerja operasional sebagaimana pernah kita pelajari dalam taksonomi Bloom. Ya, misalnya dalam ranah kognitif knowledge, rumusan tujuan pembelajarannya misalnya siswa bisa membaca surat Al-Asr, ya. Atau yang masih serupa, siswa bisa menulis, atau siswa hafal, atau siswa mampu menerjemah, ya. Nah, kalau cognitive comprehension, pemahaman, misalnya siswa mampu menguraikan. Jadi bukan siswa memahami, karena kalau memahami itu belum bisa diukur. Artinya memahami itu bukan kata kerja yang bisa diverifikasi, ya, belum operasional. Maka digunakan kata kerja menguraikan. Karena siswa yang mampu menguraikan kandungan dari surat Al-Asr berarti dia sudah memiliki pemahaman, ya. Kalau misalnya tujuan pembelajarannya kita naikkan pada level afektif, misalnya siswa memiliki kesadaran akan pentingnya disiplin, nah itu sudah sampai ke tujuan afektif. Kemudian langkah-langkah pembelajaran, ya, alat, ya, ini nanti menyangkut juga media, ya, bisa medianya adalah media audio saja, atau media audiovisual, atau media visual saja, ya. Atau mungkin alat-alat yang masih bersifat konvensional, ya. Menggunakan alat-alat multimedia. Lalu bahan apa yang Anda ajarkan nanti silakan diuraikan di sini. Jadi misalnya ayat-ayat surat Al-Asr terjemahnya, kemudian makna mufradatnya,
lalu makna tafsirnya, ya, lalu relevansi untuk kebutuhan siswa misalnya. Nah, berikutnya siswa berlatih atau praktek mengerjakan tugas. Nah, ini salah satu ciri dari kurikulum 2013 Student Center. Jadi bagaimana active learning, ya, yang berpusat pada siswa itu diterapkan. Anda bisa menggunakan model-model yang macam-macam, ya. Ada discovery learning, ada project based learning, ya, silahkan. Intinya metode yang Anda gunakan itu bisa mengaktifkan siswa, ya. Kemudian hasil dari discovery learning kemudian dipresentasikan. Discovery learning nanti bisa saja Anda desain dengan model kelompok, ya. Nah, kemudian menyimpulkan, ya, jadi ini guru menyimpulkan dan memberi penilaian, ya. Ini jangan sampai metode pembelajaran yang kita pilih tadi tidak berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Ini kadang-kadang kelemahan para guru itu membiarkan proses pembelajaran tanpa ada penekanan-penekanan yang dilakukan oleh guru, tanpa ada mungkin koreksi seandainya ada dari kesimpulan-kesimpulan siswa yang kurang tepat. Kadang-kadang guru juga tidak mampu menjelaskan hal-hal yang belum dijelaskan, belum dibahas oleh para siswa dalam, misalnya dalam diskusi kelompok. Jadi ini intinya pada poin menyimpulkan ini, guru benar-benar menjamin bahwa proses pembelajaran bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Lalu penilaian apa yang Anda akan gunakan? Ya, silakan ditulis dalam RPP ini. Ya, misalnya Anda menggunakan penilaian objektif tes. Misalnya Anda menggunakan penilaian berupa observasi. Ya, instrumennya adalah observasi. Ya. Atau menggunakan instrumen berupa soal tes. Soal tes bisa isi tes ataupun objektif tes. Kemudian data yang berikutnya yaitu guru mata pelajaran. Silakan Anda tulis nama Anda, kemudian kepala sekolah. Boleh ini Anda tulis dengan nama saya. Ya. Baik, demikian. Jadi intinya RPP tidak perlu menghabiskan kertas yang banyak. Sudah memuat identitas mata pelajaran, memuat tujuan, memuat proses, di mana dalam proses itu harus tercover materi, tercover metode, tercover media. Nah, kemudian kesimpulan, kemudian evaluasi belajar. Baik, terima kasih. Silakan Anda berlatih membuat RPP. Ya, nanti hasil pelatihan Anda silakan dikirim ke box, ya, WA grup kita. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.